Dari jauh ku sapa semua, selamat datang di Kerala. Untuk mama, untuk papa di rumah, lihat hariku lewat cerita Aprilia di Kerala. Dari hati untuk keluarga. Halo teman-teman, selamat datang di channel Aprilia di Kerala. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Ini adalah vlog pertama aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya aku bisa termotivasi dan excited untuk ngebuat vlog kembali. Hari ini aku mau ngajak kalian ikut perjalanan aku kembali ke Kerala. Di sini aku ditemani oleh papa aku. Beliau akan mengantarkan aku sampai shuttle yang ada di Bandung. Akhirnya setelah 5 bulan aku tinggal di Indonesia, aku bisa kembali lagi ke Kerala. Ditonton sampai habis ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Dari jauh ku sapa semua. Karena kita perginya di hari Senin pagi, makanya perjalanan menuju Paster selalu macet karena banyak anak-anak yang pergi ke sekolah. Cerita Aprilia di Kerala. Dari hati untuk mama, untuk papa di rumah, lihat hariku lewat cerita Aprilia di Kerala. Dari hati untuk keluarga. Di sepanjang jalan Paster ini banyak sekali shuttle stop dan banyak grup shuttle, jadi gampang untuk bepergian. By the way, mobilnya bakalan pergi dari jam 7.15 pagi, dan itu dari Bandung ke Bandara Soekarno-Hatta. Di seberang jalan tadi aku nyariin shuttle yang udah aku booking. Nggak ada ya? Oh itu tuh yang merah. Ini. Dan tempatnya itu ternyata bersembunyi di dekat jembatan. Dan lihat slogannya, kalem weh aya cenah. Singkat cerita aku udah check in ke counter, tinggal nunggu shuttle-nya tiba. Nah ini shuttle aku udah tiba. Nah sekarang kita cus ke dalam. Tujuan Bandara Soekarno-Hatta, disilakan toko masuknya di lihat siap dong. Pak Bandara? Yang bandara silakan. Di sini? Ya, bandara kan? Ya. Bandara Soekarno-Hatta silakan. Taruh di belakang. Pak kursi nomor 5 di mana ya? 5 barisan 2 dekat tinggal. Oke. Dan akhirnya kita on the way ke bandara. Biasanya naik shuttle itu suka nyampe 2 jam. Sementara kalau naik bus itu nyampenya 3 jam lebih. Singkat cerita, ini sudah sampai Jakarta dan sebentar lagi bakalan sampai Tangerang, Bandara Soekarno-Hatta. Dari jauh ku sapa semua, selamat datang di Kerala. Untuk mama, untuk papa di rumah, lihat hariku lewat cerita Aprilia. Akhirnya sudah sampai bandara. Ternyata prediksi aku benar, cuman 2 jam lebih nyampe bandara. Di sini aku pakai sarung tangan gym karena aku bawa bawaan berat, nggak terlalu berat sih, cuman 5 kilo. Tadinya mau pakai troli tapi kagok karena pas masuk gate bakalan dijinjing lagi. Nah di sini aku mau lihat ke layar, mau ngecek di mana nanti check-in counter untuk pesawat aku. Dari hati untuk keluarga. By the way, aku naik pesawat Scoot dan transit di Singapura. Check-in counter yang harus aku datangi itu D24 dan sampai D26. Karena ini udah jam 11, jadi aku mau masuk aja. By the way, flight aku itu jam 2.15. Tapi biasanya check-in counter buka 3 jam sebelum boarding. By the way, aku nggak pakai luggage, jadi cuma bawa tas kabin aja. Karena 3 minggu yang lalu, bagasi aku itu udah dibawa sama suamiku. Maksudnya barang-barang kebutuhan aku di India, kayak bahan-bahan untuk masak dan lain sebagainya. Sudah beliau bawa dan aku hanya bawa pakaianku aja.
Check-in counter D ada di sebelah kanan, jadi aku harus ke sana dan bakalan mengecek apakah check-in untuk pesawatku udah dibuka atau belum. Sebelum check-in, aku penasaran sama patung besar itu dan ternyata itu adalah Butter Baby. Sumpah gemes banget, aku suka ngeliat yang kayak gini. Dan kalian kalau ke Terminal 3, kalian harus ngeliat ini. Singkat cerita, kita mau ke gate keberangkatan dan di sini aku ditemani oleh Mbak Sally. Kita ketemu pas check-in counter dan mereka bakalan terbang ke Singapura. Seneng banget kalau udah ketemu orang, apalagi kita solo traveler kan. Jadi ngerasa ada teman gitu. Masuk atau kalau aku ketemu sama Ika. Aduh. Singkat cerita, kita itu udah sampai Bandara Changi di Singapura dan di luar ekspektasi aku guys. Di pesawat aku ketemu sama Kak Ika, dia itu dari Lampung. Duduk kita itu bersebelahan gitu. Dikirain dia itu dari Singapura. Ternyata dia mau terbang juga ke Coimbatore sama kayak aku. Kita jalan lumayan jauh ke gate. Soalnya ini bandara lumayan besar. Bukan lumayan lagi, tapi beneran besar. C17 masih di oh iya, lurus. Jauh ya, tapi lebih jauh yang tadi. Yang gila jauh. Oh itu C17 depan. Bisa? Ini abstrak banget yang megang videonya. Goyang-goyang. Google Pixel ya? Bukan? Oppo. Bagus. Aku di sini seneng banget bisa ketemu Kakak Ika, soalnya aku pertama kali banget landing di Coimbatore di Tamil, sementara biasanya aku landingnya suka di Kochi. Dan akhirnya kita di sini dapat tempat charging dan nunggu di sini sekitar 2 jam lebih. Soalnya gate belum kebuka untuk boarding. Kita nunggu di sini sambil berbincang, makan, dan lain sebagainya sampai gate terbuka. Akhirnya kita nyampe di pesawat dan di pesawat full orang India semua. Terutama India Tamil karena tujuan kita ke bandara Coimbatore yang ada di Tamil. Ini kita masih di atas langit Singapura. Dari Singapura ke India itu memakan waktu 4 jam. Setelah 4 jam, kita ini udah mau landing di Coimbatore. Tadi di perjalanan pesawatnya rada ada turbulensi, mungkin karena cuacanya lagi sering hujan terus di India, jadi keoyak-oyak gitu sama awan. Nah, ini pesawatnya sudah siap mau landing.
Dan semoga nanti di imigrasi nggak akan ditanya baba bibu bubu, karena aku sudah ngisi apa itu namanya, electronic visit gitu sama Air Sufida. Juga visa aku udah entry visa, jadi aman. Welcome to Coimbatore. Di sini aku udah seneng banget bakalan ketemu sama suamiku. Singkat cerita, aku nggak ngevideo. Kita udah keluar bandara dan bandaranya itu ternyata kecil banget, seperti ini. Setelah perjalanan dari Tamil ke Kerala itu memakan waktu 4 jam, akhirnya kita sampai rumah. Dan dari dalam rumah ada papa yang nyambut kita. Pas pulang-pulang kita langsung tidur karena kita pulang jam 3 subuh dan pagi harinya disambut oleh hujan. Di sini aku seneng banget karena cuaca di sini sama kayak di Cimahi, dingin, lembab karena hujan terus ya. Cukup segitu aja videoku hari ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Makasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya ya. Bye bye. Dari hati untuk keluarga.